Selamat siang Ibu, terima kasih banyak atas kesediaannya meluangkan waktu. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas PGRI Yogyakarta. Saat ini kami sedang melaksanakan tugas mata kuliah di sini. Yang salah satunya kegiatannya adalah melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Wawancara ini bertujuan untuk membagi informasi terkait metode pembelajaran, aspek yang ditekankan dalam pembelajaran tingkat siswa, serta kemampuan berbicara siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, apa saja metode pembelajaran yang bisa Ibu gunakan dalam mengajar bahasa Indonesia di SMK? Materi Bapak ini metode pembelajarannya kombinasi ya, PPJDL, PPL, tapi masih juga menggunakan metode ceramah. Jadi kita tetap mengkombinasi dari berbagai metode itu tetap kita gunakan semuanya. Tergantung apa yang disebutkan dengan materi dan kelasnya, karena kalau Yang kedua, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, aspek apa yang paling ditekankan di SMK? Misalnya keterampilan berbicara, menulis, membaca, atau menyimak. Di SMK semuanya kita anggap sama ya, karena semuanya sangat penting. Ketika anak SMK itu kan nanti harus tampil untuk bisa membuat laporan. Jadi ketika anak praktek sesudahnya harus bikin laporan. Jadi juga memang harus ada yang menulis. Kemudian ketika bertemu dengan klien, anak harus bisa berkomunikasi dengan baik, harus lancar komunikasinya. Jadi juga harus bisa berbicara. Kemudian ketika di awal sebelum melakukan treatment atau kegiatan ketemu dengan klien itu kan pasti ada instruksinya. Anak harus bisa memahami itu. Jadi memang juga harus menekankan pada membaca. Jadi semuanya harus seimbang. Tidak ada penekanan di bagian yang mana, semuanya diajarkan. Yang ketiga, bagaimana sikap siswa SMK terhadap pelajaran bahasa Indonesia secara umum? Kalau secara umum rata-rata anak sih mengikuti dengan baik ya untuk pelajaran bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk ketertarikan mungkin sangat berbeda dengan anak SMK, karena cenderung anak SMK ini lebih mengedepankan bahwa pelajaran produktif itu lebih penting dibandingkan pelajaran normatif. Jadi mereka lebih mementingkan misalnya pelajaran dari jurusannya daripada ke bahasa Indonesia, matematika dan yang lainnya. Jadi kayak sebelah mata gitu ya, anaknya pelajaran selain normatif adaptif. Kalau pada umumnya ya anak-anak mengikuti nyaman, suka, tapi memang prioritas mereka berbeda. Yang keempat, bagaimana Ibu menilai kemampuan berbicara siswa SMK dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia? Menilainya pertama itu dari diskusi ketika ada pembelajaran di kelas. Kemudian ketika cara dia berbicara dengan temannya, dengan bapak ibu guru, itu akan masuk ke penilaian. Selain itu juga ada presentasi. Jadi ketika presentasi baik individu maupun kelompok itu akan memberikan penilaian anak dalam berbicara. Mau tidak mau anak ini harus mampu dan terampil untuk berbicara yang nantinya akan dipraktekkan secara langsung ketika bertemu dengan customer. Kelima, apa saja kegiatan atau strategi yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa? Kemampuan berbicara strateginya banyak hal sih. Kalau saya sendiri itu ada menggunakan materi diskusi, kemudian materi untuk presentasi, kemudian kalau saya sering pakai ini ketika anak itu memperkenalkan diri, karena kan nantinya memang anak ini harus bertemu dengan banyak orang. Cara dia memperkenalkan diri dan branding diri itu adalah hal yang sangat penting. Kalau anak ini bisa membranding dirinya sendiri, sudah otomatis yang lain akan mengikuti. Dia sudah tahu siapa dirinya, dia harus seperti apa. Seperti itu ya kalau di kelas. Tapi kalau di kelas lebih banyak juga untuk kalau puisi itu ibu minta untuk anak ini membuat dan
membacakan puisinya, kemudian dibuat diedit dengan aplikasi tertentu, kemudian diunggah di IG kelas. Jadi anak juga belajar membaca puisi. Itu saja Ibu pertanyaan dari kami. Terima kasih. Telah meluangkan waktu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga nanti juga ya dapat nilai yang bagus. Terima kasih.